Oke, untuk bisa mengatur panjang overlap atau misalnya panjang antar tulangan seperti itu, ya kita bisa cek di bagian namanya floor setting. Floor setting, lalu ke bagian paling bawah dari floor setting ini. Nah, kita dapatkan di sini ada namanya rebar setting. Lalu kita masuk ke bagian paling bawah lagi, ada namanya development and lab setting. Nah, ini kita buka. Nah, disinilah panjang baik itu penyaluran maupun overlap itu bisa kita atur per diameter dan juga per mutu beton serta mutu besi tulangannya. Nah, contohnya untuk misalnya kolom, balok ya dan juga plat itu semuanya dari sini nanti ngambilnya. Jadi kalau misalnya Bapak punya standar detail di bagian paling depan itu biasanya di gambar standar detail ya di bagian paling depan biasanya nanti ada kolom panjang LD, LDH seperti itu panjang misalnya penyaluran atau panjang overlap itu bisa dimasukkan di sini. Nah, contohnya untuk kita lihat di balok ya. Nah, kita buat misalnya satu buah balok di sini. Oke, saya buat misalnya sepanjang 24.000 ya, 24 meter nah, seperti ini. Lalu masukkan tulangannya. Saya masukkan dulu misalnya 12. Oke, seperti ini. Calculate. Nah, misalnya kita lihat di sini untuk overlapnya ya. Nah, ini. Oke, nah di sini ada yang warna kuning ini untuk overlap. Nah, kalau panjang overlapnya di sini kan tadi saya pakai diameter 16 ya. Nah, kalau kita lihat di kalau di edit rebar tidak kelihatan, nanti bisa pakai rebar layout yang ada di menu quantity. Dan kita buka rebar layoutnya seperti ini. Nah, nanti kan kelihatan ya, di sini ada posisi overlapnya. Lalu kita lihat di pojok kanan ini ada display setting, kita nyalakan panjang overlap seperti ini. Nah, misalnya muncul di sini lapping, ini untuk diameter 16. Oke, misalnya ini untuk tulangan atas menerus seperti ini. Ya, di overlapnya 454 panjangnya seperti ini. 454. Nah, 454 ini dapatnya kan dari tadi yang di development and lab setting yang di floor setting tadi untuk diameter 16. FY-nya untuk FY 400 dan FC-nya di sini standarnya adalah FC 30. Ya, kita bisa lihat juga untuk FC dan FY-nya itu di sini atribut editor. Jadi select dulu baloknya misalnya, lalu kita lihat di other attribute. Ya, di sini kita bisa lihat nanti. Nah, di sini development and lab setting. Nah, ini concrete grade 30. Ya, jadi FC-nya FC 30 dan biasanya di sini untuk tulangannya yang dipakai adalah FY-nya 400 MPa. Oke. Nah, kalau tadi kita lihat dia panjang overlapnya adalah 454 ya. Nah, di sini 454. Nah, misalnya kita mau ubah, ternyata bukan 454, tapi misalnya jadi 600 untuk yang diameter 16. Kita settingnya, kita ke project setting dulu di sini. Nah, lalu kita ke bagian tension compression setting dulu di sini. Kita cek untuk balok ya, tadi beam. Ya, kita cek yang untuk beam. Nah, ini beam ini. Nah, beam ini dia dibagi-bagi tulangannya. Ada tulangan menerus atas, tulangan tumpuang atas, tulangan midspan kalau ada ya. Midspan, top hanger, ada bottom, tulangan bawah. Lalu ada segment bar, horns bar. Nah, kita cek dulu di sini. Ini adalah kontrolnya. Jadi value yang diambil itu punyanya si area tarik atau area tekan. Nah, seperti tadi untuk top continuous bar, ya panjang tulangan menerus atas. Tadi kan 454. 454-nya itu diambil dari ini, lap di sini. Jadi ada development, ada lap. Development itu berarti untuk penyaluran, lap itu untuk yang overlapnya atau untuk lewatannya. Nah, kita mau cek misalnya yang lewatannya. Top continuous bar, dia ngambil value atau nilai 454 tadi itu pakai punyanya si area tekan atau compression di sini. Nah, dia pakai punyanya compression. Jadi nanti pas kita mau ngecek
di floor setting 454, nanti kita cari yang punyanya area compression ya. Jadi gini, kita matikan dulu, masuk ke floor setting, lalu ke development and lab setting di sini di bawah. Nah, di sini kita cari yang FY-nya 400. Oke, FY-nya 400. Pertama cari dulu FY-nya 400. Lalu cari yang FC-nya 30 di atas ini. Lalu turun ke bawah. Nah, cari sekarang yang development and lab type-nya itu yang compression punya. Ini masih tension ya. Jadi kita scroll lagi ke bawah. Masih tension, scroll lagi ke bawah sampai dapat compression development. Compression lab length. Nah, ini. Jadi ini adalah panjang overlap atau panjang lewatan untuk area tekan FY 400 dan FC 30 untuk diameter 16. Nah, kita dapatkan di sini 454 tadi. Nah, semua settingnya dari sini. Ya, jadi kalau yang tadi bagian tension compression setting itu untuk kontrolnya, ya. Dan di sini adalah angkanya, value-nya. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini nanti mau kita ubah, nanti cukup ubah di sini nomor ininya 454-nya misalnya kita ganti jadi 600. Nah, seperti ini. Lalu nanti kalau sudah diubah, tinggal kita calculate ulang baloknya ini. Nah, kita calculate ya. Ingat tadi sebelumnya 454, ini setelah kita calculate, kita cek di river layout. Oke, di sini kita lihat display labnya. Nah, sekarang sudah jadi 600. Seperti itu cara untuk menggantinya. Jadi yang ada di sini ya, floor setting ini, development element setting ini akan berlaku untuk semua elemen, baik itu balok, kolom maupun plat yang ada di sini. Nah, caranya supaya nanti itu bisa kita atur, misalnya ternyata punyanya kolom untuk lap length-nya, untuk overlap-nya ini tidak boleh ngambil dari punyanya compression. Harus ambil dari punyanya si area tarik atau tension. Nah, harus dari TLL ini. Nah, ini tension lap length ini, sorry. Ya, TLL, tension lap length. Harusnya ambil dari sini, Pak. Bukan dari CAL. Nah, kalau seperti itu, kita tinggal masuk ke tadi tension compression setting, kita cek dulu misalnya di kolom. Nah, kita cek di sini. Nah, ternyata dia sudah di tension. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk kontrolnya. Misalnya ternyata kita cek lagi, oh ternyata ada perubahan, Pak. Ternyata bukan tension yang dipakai tapi compression. Nilainya si area tekan yang diambil untuk lap length-nya atau untuk lewatannya ini bisa kita ubah. Ya, saya akan contohkan. Misalnya untuk yang kolom kita buat satu di sini. Ini saya calculate saja langsung. Ini sudah ada contohnya. Dia pakai diameter 22. Jumlahnya 16 untuk tulangan utama dan linknya atau sengkangnya di 10 jarak 200. Saya buat ini, lalu buat satu lagi. Oke, ada floor satu lagi. Ini saya copy aja. Kita copy. Oke, copy yang titik. Atur floor. Lantai 1. Oke, saya buat satu lantai lagi. Oke, ini saya copy lagi. Copy ke lantai 2. Oke. Saya calculate dulu semuanya. Oke, nah ini misalnya semua lantai ini dia tulangannya sama. Nah, misalnya seperti ini ya, ini tuh lantai ground 1, 2 seperti ini. Oke, tadi sudah kita buat, sudah kita calculate juga. Oke, lalu kita cek untuk rebarnya nih, misalnya di lantai ground. Nah, seperti ini kita cek juga rebar layoutnya. Nah, misalnya seperti ini pakai river layout, jadi kelihatan ya di sini. Nah, misalnya ada overlap ya, di sini ada overlap. Tadi diameternya 22. Nah, ini ada overlap. Panjangnya 1229. Ya, 1229. 1229 ini dapat dari mana? Kita cek dari sini lagi. Ke project setting lagi. Oke, cek dulu. Sini tension compression setting, kolom. Nah, kita lihat
Nah ini kan overlapnya dia ambil value-nya punyanya tension grade B ya. Jadi kita cek di floor setting ini, development and lab setting. Ya kita bagian FY 400, untuk FC-nya tadi yang kolom itu FC-nya adalah 30. Oke. Jadi kita ke development and lab setting, kita ke FY-nya 400, FC-nya 30, lalu cari yang tension lab length grade B. Nah ini tension lab length grade B diameter 22. Nah, sini. Nah, 1229. Sama ya seperti yang tadi. 1229 kita cek lagi kalau mau dicek ya. Tadi di rebar layout. Ini nah ini 1229 ya. Sudah matching ya. Oke, dia tadi di calculation di floor setting, development and lab setting, FY 400, FC 30, diameter 22 untuk tension lab length grade B. Nah, ini 1229. Misalnya ini saya ganti jadi compression ya, compression lab length ya. Berarti nanti harusnya dia ke sini nih. Nah, diameter 22, FC 30. Nah, yang ini. Nah, pasti nanti kalau saya ubah jadi compression, dia tidak 1229 lagi, tapi menjadi 625. Ya, kita coba ya. Di bagian tension compression setting ini, kita ubah menjadi compression untuk labnya. Oke, lalu kita calculate ulang kolomnya semua. Oke, ingat tadi 1229, ini harusnya berubah jadi 600 ya. Kita buka rebar layout. Kita buka lab length-nya. Nah, kita cek. Dia berubah menjadi 625. Oke, jadi seperti itu cara untuk mengubah panjang overlapnya untuk masing-masing elemen. Ya, jadi di bagian untuk mengubah nilainya, ya panjangnya itu di sini. Ya, di bagian development and lab setting yang ada di floor setting, rebar setting ya, cukup panjang juga ya. Jadi di project setting dulu, lalu ke floor setting, lalu di bawah sini ada namanya rebar setting, lalu masuk lagi ke bagian paling bawah ada namanya development and lab setting. Nah, di sini nanti tinggal dicek value-nya berapa. Ini nanti dimasukkan dulu data yang benarnya ya dari tabel standar detail panjang penyaluran atau panjang lewatan, itu dimasukkan dulu di sini. Lalu untuk drivernya atau kontrolnya itu nanti dari sini tension and compression setting. Oke, nah di sini kita bisa atur dia mau ngambil dari mana ya. Misalnya si kolom tadi untuk labnya kan awalnya tension ya. Nah misalnya ternyata hitungannya berubah, dia pakainya compression, dia tinggal kita ubah di sini. Oke, nah ini standarnya seperti ini semua. Ini bisa kita default juga ya, kita klik default, jadi nanti dia pindah ke posisi awal sebelum kita ganti-ganti. Oke, seperti ini. Nah, nanti tinggal dicocokkan dengan spesifikasi perhitungan Bapak. Nanti biasanya perhitungannya seperti apa. Kalau misalnya kadang ada juga yang supaya lebih mudah, ini dibuat tension semua. Ya, dibuat tarik semua untuk yang overlapnya. Kenapa? Karena biasanya untuk di standar detail, nilai panjang yang tulangan tarik itu lebih panjang milimeternya daripada yang tulangan tekan. Jadi supaya aman ini dibuat tension semua, tapi jadinya tulangannya berlebih ya, karena panjang semua di sini. Ya cuman aman mungkin kalau misalnya nanti dari ownernya terima hasil perhitungannya, bisa ada simpanan misalnya, seperti itu juga ada gitu. Ya, tapi kalau mau hitungannya memang optimize ya, tidak terlalu lebih tidak kurang juga, bisa pakai standar yang ada di sini. Seperti itu. Tapi ya kalau bisa sih disamakan dengan preferensi perhitungan dari yang biasa Bapak lakukan, seperti itu. Jadi biar lebih matching dan sudah sesuai. Dan ini juga bisa di save ya, kita ekspor di bawah sini. Ya nanti bisa di save sesuai dengan project yang Bapak kerjakan, atau misalnya preferensi yang Bapak inginkan gitu. Misalnya ini hitungan untuk pekerjaan ini ya, atau untuk project ini, atau pekerjaan, atau yang menghitung siapa,
Nah, itu bisa di save juga. Nanti kalau misalnya di project baru mau dipakai bisa diimport ulang. Jadi ini datanya bisa langsung digunakan, atau settingannya ini bisa langsung digunakan seperti itu ya. Jadi untuk slab juga nanti sama ya, slab panjang 12 meter itu juga nanti ngambilnya dari sini. Dari kita cek dulu di tension compression setting ya, di bagian slab. Nah, ini slab main bar. Nah, cek dulu di sini ya, kalau bottom bar atau tulangan bawah itu dia ngambil nilainya dari mana sih untuk lewatannya. Misalnya, oh ternyata dari tension, tulangan tarik. Lalu untuk top bar, tulangan atasnya dia ngambil nilainya nanti dari compression, oh tulangan tekan. Oke, jadi nanti kita pas mau masukin data tulangannya untuk yang slab, nanti kita bisa cek di sini sudah sesuai atau belum dengan yang di standar detail ya. Biasanya kalau di standar detail sih, kalau untuk semua elemen disamakan ya, semua elemen plat, balok, kolom ya, maupun yang lainnya itu biasanya di standar detailnya cuma ada satu balok untuk semuanya ya. Kalau misalnya dia lebih dari satu balok atau ada kondisi khusus ya, kalau di sini kan untuk general nih, ini untuk semuanya. Kalau ada kondisi khusus itu sebenarnya kita bisa juga, cuman memang agak sedikit panjang karena kita harus setting. Misalnya ini balok ini nih ya, balok ini ternyata dia ada panjangnya khusus, dia tidak bisa pakai panjang standar detail yang general tadi. Di development and setting dia tidak bisa pakai ini, panjangnya ternyata berbeda karena dia misalnya spesial ya, di sini spesial misalnya bentuknya. Kita bisa klik ini baloknya, lalu kita masuk di atribut editor, lalu kita ubah hanya untuk si elemen ini saja, atau di 3D model ini saja untuk panjang overlapnya misalnya, yang adanya di atribut editor. Nah, di sini kita masuk atribut editor tadi, namanya development and lab, nama atributnya. Nah, nanti di sini ada settingannya sendiri-sendiri. Ada tension development ya, ada compression development ya, tension lab, panjang penyaluran, lewatan, semua ada di sini. Nah, semuanya ada di sini. Nanti tinggal dipilih yang FY-nya 400 ya, jadi sesuai yang kita pakai di sini. Yang FY-nya 400, yang 200 sama 500 nggak usah diisi kalau memang itu tidak digunakan. Ya, karena standarnya biasanya yang 400 di sini. Dan nanti yang akan berubah itu hanya di elemen yang kita pilih saja. Ya, jadi dia tidak akan mempengaruhi elemen yang lain. Ya, jadi ini memang harus kita select dulu karena ini kan private attribute ya. Warnanya hitam, jadi harus kita select balok yang kita ingin ubah atau elemen yang kita ingin ubah. Nah, tadi misalnya ini kan tadi kalau nggak salah dari rebar layout, kalau kita cek kan tadi panjangnya 600 ya misalnya. Nah, ternyata berbeda untuk balok ini misalnya jadi 720 ya. Jadi kita select ya, overlapnya, kita masuk ke atribut editor, kita cari namanya development and lab setting juga, namanya sama ya, cuman posisinya dia ada di atribut editor. Lalu kita cari yang tadi kan dia di tension ya, untuk overlapnya. Oke, untuk yang tulangan atas menerus. Oke, kita ke sini, tension lab grade B. Nah, yang ini tension lab grade B 400, ini kita ubah misalnya menjadi 720 misalnya. Kita kalkulasi ulang. Oke, lalu kita lihat lagi rebar layout, apakah sudah berubah. Oke, oh sudah. Untuk yang menerus ya, kita cek dulu tadi beam top continuous bar. Oh sorry, tadi kita ubah ke compression ya. Ini compression sorry. Jadi bukan di tadi. Tadi compression itu berarti di atas ini. Compression lab. Oh ini sorry di bawah ini. Nah ini jadi 720. Ini jadi 720. Oke. 720, lalu kita calculate. Select, kita lihat lagi hasilnya. Rebar layout. Untuk yang tulangan atas menerus tadi, nah sekarang dia jadi 720. Nah seperti itu. Jadi
Cara untuk setting overlapnya ataupun panjang yang lainnya, penyaluran juga, itu bisa secara general, tadi lewat development lewat setting. Ini akan berlaku untuk semua elemen, Nah, ini untuk semua elemen, berlaku untuk semua elemen panjangnya ini. Tapi kalau misalnya hanya satu elemen ini saja atau elemen tertentu yang ada di 3D model, itu kita bisa setting lewat atribut editor di sini. Ini yang ada di sini. Kita bisa setting. Oke, seperti itu. Oke, mungkin nanti bisa dicoba dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan ya Pak. Oke, terima kasih.